Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat belajar dan sehat selalu ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi komposisi pada fungsi. Nah, silahkan disimak dan dicermati baik-baik ya. Operasi komposisi pada fungsi biasa dilambangkan dengan tanda lingkaran kecil seperti ini, atau dapat dibaca sebagai komposisi atau bundaran. Nah, selanjutnya definisi fungsi komposisi. Jika diketahui suatu fungsi dalam X, misalnya fx, dan juga suatu fungsi lain yang juga masih dalam X, misalnya gx, maka kita dapat menentukan komposisi dari fungsi fx dan juga gx. Nah, misalnya yang pertama adalah fungsi hx. Hx merupakan komposisi dari fungsi fx dan juga gx. Maka hx sama dengan f bundaran gx. Artinya, kita mensubstitusi fungsi gx ke dalam fungsi fx. Bisa dilihat di ruas kanan seperti ini. Jadi, gx ini menggantikan x pada fungsi fx. Selanjutnya, nah, contoh kedua yaitu misalnya Lx. Lx ini merupakan komposisi dari fungsi gx dan juga fungsi fx. Jadi, bisa dituliskan Lx sama dengan g bundaran fx. Sama seperti sebelumnya, jadi fungsi fx kita substitusikan ke dalam fungsi gx. Bisa dilihat di ruas kanan ini. Jadi, fungsi fx ini menggantikan x pada fungsi gx. Selanjutnya adalah sifat-sifat fungsi komposisi. Jadi, fungsi komposisi itu memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu tidak komutatif. Artinya, f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Jadi, tidak berlaku sifat komutatif pada fungsi komposisi. Selanjutnya yaitu asosiatif atau pengelompokan. Jadi, bisa dilihat seperti ini. F bundaran g dalam kurung bundaran hx sama dengan f bundaran dalam kurung g bundaran hx. Artinya, jadi ini f bundaran gx-nya ini dikerjakan terlebih dahulu dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu dengan mensubstitusikan atau menggantikan x pada fungsi fx dengan gx. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan juga disubstitusikan sebagai pengganti x pada fungsi hx. Untuk yang ruas kanan, jadi ini g bundaran hx-nya dikerjakan terlebih dahulu dengan cara yang sama seperti tadi. Jadi mensubstitusikan fungsi hx ke dalam fungsi gx. Nah, hasil yang diperoleh nanti akan disubstitusikan sebagai pengganti x pada fungsi fx. Nah, sifat fungsi komposisi yang terakhir adalah memiliki elemen identitas atau ix sama dengan x. Sedemikian hingga f bundaran ix sama dengan i bundaran fx sama dengan fx atau fungsi itu sendiri. Jadi, bila diketahui suatu fungsi fx, nah itu terdapat elemen identitasnya yaitu ix sama dengan x. Sedemikian hingga ketika kita melakukan operasi komposisi pada fungsi tersebut, maka hasil akhirnya adalah fungsi itu sendiri. Nah, untuk memahami materi yang telah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal. Bisa dilihat dan dicermati baik-baik ya. Untuk yang pertama, contoh pertama yaitu misal diketahui suatu fungsi fx sama dengan ax plus b dan gx sama dengan c per dx plus e, maka dapat diperoleh. Nah, yang pertama yaitu f bundaran gx. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jadi f bundaran gx ini sama dengan f dalam kurung gx, yang artinya kita mensubstitusikan fungsi gx pada fungsi fx atau menggantikan x pada fungsi fx dengan gx. Jadi, karena ini diketahui fungsi fx-nya sama dengan ax plus b, maka f bundaran gx sama dengan a gx plus b. Jadi, gx-nya kita
Jadi X pada fx ini kita ganti dengan Gx. Selanjutnya, karena diketahui fungsi Gx nya sama dengan C per dx plus E, maka f bundaran Gx sama dengan A. Kita ganti dengan ini Gx nya, maka A C per dx plus E plus B. Lalu kita operasikan secara aljabar biasa, maka diperoleh f bundaran Gx sama dengan AC per dx plus E plus B. Nah, itu kalau f bundaran Gx. Lalu bagaimana kalau G bundaran Fx? Kalau G bundaran Fx, berarti kita mensubstitusikan atau menggantikan X pada fungsi Gx dengan Fx. Nah, ini jadi karena diketahui fungsi Gx nya sama dengan C per dx plus E, maka X nya di sini kita ganti dengan Fx. Jadi Fx nya kita ganti untuk mengganti X di sini. Jadi C per D dikali Fx plus E. Nah, karena Fx nya diketahui Ax plus B, maka C per D dikali AX plus B plus E, maka hasil akhirnya diperoleh bahwa G bundaran Fx sama dengan C per DAX plus DB plus E. Oke, contoh yang kedua adalah contoh selanjutnya. Ini masih tetap tentang operasi komposisi pada fungsi, namun kita akan belajar tentang penerapannya dalam soal cerita atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi, sedangkan tahap kedua dengan menggunakan mesin 2 yang menghasilkan kertas. Dalam produksinya, mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan 0,9x min 1, dan mesin 2 mengikuti fungsi Gx sama dengan 0,02x kuadrat min 22,5x, dengan x merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 200 ton, maka berapakah kertas yang akan dihasilkan? Kertas yang akan dihasilkan ini satuannya dalam ton ya. Jadi untuk menjelaskan soal ini kita dapat menggunakan operasi komposisi pada fungsi. Kenapa? Karena di sini untuk menghasilkan suatu kertas kita melalui 2 tahap, yaitu tahap yang dihasilkan oleh mesin 1 dan juga tahap pada mesin 2. Jadi mereka ini saling bergantung untuk menghasilkan produk kertas. Jadi kita bisa menggunakan operasi komposisi pada fungsi. Nah, untuk lebih jelasnya tahap-tahap produksi pabrik kertas tadi bisa digambarkan dalam gambar berikut. Jadi ini diperoleh ada suatu kayu gitu, atau ada beberapa gelonggong kayu yang dimisalkan X. Nah, ini produksi tahap 1 dengan menggunakan mesin 1, karena tadi diketahui untuk mesin 1 ini bergantung dengan fungsi Fx sama dengan 0,9x min 1. Selanjutnya setelah dari produksi tahap 1 ke produksi tahap 2 dengan menggunakan mesin 2 dengan mengikuti fungsi Gx sama dengan 0,02x kuadrat min 2,5x, yang selanjutnya nanti akan menjadi produk kertas atau hasil produksi. Nah, bisa dilihat jadi dari tahap 1 ke tahap 2 itu mengikuti fungsi Fx, dari tahap 2 ke tahap akhir mengikuti fungsi Gx. Maka jika kita ingin mengetahui dari tahap 1 ke tahap akhir, maka kita bisa menggunakan fungsi komposisi, yaitu G bundaran Fx. Nah, untuk hasil perhitungannya bisa dilihat seperti berikut. Nah, karena tadi diketahui fungsinya Fx sama dengan 0,9x min 1 dan juga Gx sama dengan 0,02x kuadrat min 2,5x, maka diperoleh G bundaran Fx sama dengan, jadi ini G dalam kurung Fx
kita mensubstitusikan fungsi fx ke dalam fungsi gx. Di G bundaran fx sama dengan G dikali 0,9x min 1. Ini karena diketahui bahwa fx-nya sama dengan 0,9x min 1. Selanjutnya, karena diketahui fungsi gx-nya sama dengan 0,02x kuadrat min 2,5x, maka x pada gx ini kita ganti dengan 0,9x min 1. Jadi bisa kita substitusikan sehingga diperoleh G bundaran fx sama dengan 0,02 dikali 0,9x min 1 kuadrat min 2,5 dikali 0,9x min 1. Nah, karena bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi tersebut adalah 200 ton, maka G bundaran F 200. Jadi X-nya di sini tadi kan kayu. Nah, karena X itu menggambarkan kayu dan tersedia 200, kayunya 200 ton, maka X di sini bisa kita ganti dengan 200. Maka G bundaran F 200 sama dengan, nah X-nya tadi di sini X, ini bisa kita ganti dengan 200. Jadi 0,02 dikali 0,9 dikali 200 min 1 kuadrat dikurangi 2,5 dikali 0,9 dikali 200 min 1 min 1. Sehingga G bundaran F G bundaran F 200 sama dengan 0,02, ini hasilnya 180 min 1 kuadrat min 2,5, 0,9 kali 200 hasilnya 180 min 1. Diperoleh G bundaran F 200 sama dengan 0,02 dikali 179 kuadrat min 2,5 dikali 179. Dan jika dioperasikan, hasilnya yaitu G bundaran F 200 sama dengan 640,82 dikurangi 447,5, dan hasil akhirnya yaitu 193,32. Sehingga banyak kertas yang dihasilkan adalah 193,32 ton. Ya, sekian presentasi dan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, jangan lupa dipelajari. Sampai ketemu di pertemuan besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.